Silakan Pak Asri. Assalamualaikum Pak Yunus. Assalamualaikum Pak Asri. Bagaimana kabar Pak? Kabar baik Pak Yunus. Saya butuh bantuan, boleh saya masuk Pak Yunus? Ya silakan. Kebetulan ya saya sudah menunggu Pak Asri ini karena sudah ada informasi memang. Ya, bagaimana kira-kira apa yang saya bisa bantu? Nah, silakan Pak Asri paparkan. Mangga Pak. Begini Pak Yunus, tahun yang lalu itu kami membuat gelar karya. Gelar karya tahun yang lalu itu kami buat di provinsi. Jadi di dalam gelar karya itu kami mengundang seluruh SMK PK, juga SMK non PK yang berminat, tapi wajibnya SMK PK. Kami undang hadir di sebuah aula, di sebuah tempat publik untuk mereka memaparkan hasil produk yang mereka lakukan. Nah, yang saya pikirkan itu, Pak Yunus, ini kan biayanya besar loh kemarin itu. Biayanya besar. Apa ya yang bisa kita ambil lebih lanjut? Saya butuh bimbingan, saya butuh apa namanya, kita diskusi aja lah Pak Yunus ya. Apa kira-kira yang memungkinkan bisa kita lakukan supaya bisa tidak tersia-siakan gelar karya yang sudah menghabiskan ratusan juta anggaran itu. Oke gitu, Pak. Baik, kalau saya coba merangkum apa yang Pak Asri sampaikan tadi, bahwa sekolah-sekolah yang ada di binaan atau provinsi yang Bapak bina kurang lebih seperti itu akan mengadakan event ya yang disebut dengan gelar karya. Eventnya sudah kami lakukan, Pak Yunus. Sudah melakukan event. Ya, cuma gelar karya ya Pak ya. Ya, cuma saya hanya ingin tidak mau event yang demikian penting itu tersia-siakan. Apa yang mungkin bisa saya lakukan supaya itu bisa tidak tersia-siakan peristiwa yang sudah kita lakukan itu. Nah, benar sekali Pak. Artinya dari gelar karya atau event yang sudah dilaksanakan tersebut, kemudian menghabiskan atau mengeluarkan dana yang besar, dan Pak Asri ke depannya berdasarkan kegiatan ini, ke depannya bisa agar apa yang dikeluarkan ini bisa lebih baik atau lebih efektif. Kurang lebih seperti itu Pak Asri ya? Iya, ya supaya bisa kita mengambil hikmah dari semuanya. Seperti itu. Apa kira-kira Pak Yunus? Mohon bantuan saya. Nah, boleh nggak kira-kira saya memperoleh informasi berapa banyak jumlah dari peserta atau SMK yang diundang pada saat melakukan kegiatan gelar karya tersebut, Pak Asri? Oh ya, kami mewajibkan seluruh SMK PK itu hadir di setiap provinsi itu. Jadi jalan di 7 provinsi, di 7 kota. Saya kemarin mendampinginya di Provinsi Gorontalo. Ada 9 SMK PK semuanya hadir, kemudian ada sejumlah SMK non PK juga hadir. Mereka hadir di situ menyampaikan hasil karya yang mereka sudah bikin. Jadi dipamerkan, kemudian mereka menjelaskan hasil karya tersebut kepada publik. Kemudian juga ada beberapa yang menjual hasil karyanya kepada publik. Itu yang kami lakukan kemarin, Pak Yunus. Saya kebetulan di Gorontalo ketika itu mendampingi. Baik, jadi di Provinsi Gorontalo ya. Nah, ya. Berdasarkan pengamatan Pak Asri, jalannya kegiatan tersebut, kira-kira dari sisi keberhasilan sudah berkisaran berapa persen kira-kira Pak Asri? Ya, saya berhasil sekali Pak Yunus ya, luar biasa berhasilnya kegiatan itu. Ya, tingkat kepuasan konsumen itu di sekitaran 90%, karena itu hal pertama yang dilakukan. Dan betul-betul para SMK itu merasa juga sangat puas karena mereka mengekspose karyanya secara maksimal. Bahkan yang sifatnya jasa, dia membuka jasa untuk melayani publik yang ada ketika itu. Sehingga semarak benar
suasana kevokasian yang ada di SMK yang ada ketika itu. Nah, ini yang sudah dilakukan sungguh luar biasa. Jadi disebut kepuasan di sekitar 90%. Dan semua orang terlibat, dinas terlibat, dari pihak gubernur juga ada perwakilan membuka acara secara resmi. Kemudian selain itu kami melakukan kegiatan namanya wisuda wirausahawan muda. Itu yang disuka oleh Pemda. Jadi anak-anak yang menghasilkan karya di setiap SMK itu kami kumpul, malam itu kami diskusi dengan mereka, lalu kemudian kami nobatkan mereka sebagai wirausahawan muda. Nah, itu tingkat keberhasilan yang sungguh luar biasa. Nama Pak Yunus, saya tidak ingin kesuksesan yang sungguh luar biasa ini mati begitu saja. Saya inginkan hasilnya itu wah bisa ke depan begitu. Nah, artinya Pak Asri sudah sangat senang dengan berjalannya kegiatan bisa berjalan dengan baik. Apa maksud dari pernyataan Pak Asri tadi bahwa Pak Asri masih menginginkan ke depannya ini kira-kira ada dampak positifnya ya, kurang lebih seperti itu Pak Asri ya. Apa yang Bapak maksud dengan pernyataan itu Pak? Nah, ini saya tidak ingin kegiatan yang luar biasa besar dan baiknya ini tenggelam dimakan oleh waktu. Tapi saya mau ada momentum yang besar yang bisa menumbuhkan secara semarak di SMK-SMK yang lain yang ada. Sehingga dia bisa juga tergiur untuk bisa melakukan hal yang serupa. Bayangkan itu Pak Yunus ya, mereka sudah membuat misalnya lampu dengan sensor gerak. Jadi kalau kita masuk, ya, lampunya nyala, kita keluar, lampunya mati. Dan dia pasarkan ketika itu. Mereka juga bikin lampu dengan sensor suara. Kalau kita diam-diam, lampunya mati. Tapi kalau kita bersuara, lampu nyala, maka lampunya menyala. Nah, saya mau ini produk ini benar-benar itu bisa dimanfaatkan dan berguna, dan SMK yang lainnya itu bisa sama seperti itu. Seperti itu Pak Yunus. Bagus sekali Pak Asri. Nah, pertanyaannya Pak, apa kegiatan apa yang ke depan ini bisa dilakukan lagi supaya bisa berdampak lebih luas ke sekolah-sekolah yang lain atau ke masyarakat umum? Bisa dikemukakan Pak? Ya, mungkin yang bisa dilakukan itu adalah video-video dari kegiatan tersebut bisa disebarluaskan ya. Bisa disebarluaskan atau mungkin butuh tulisan yang banyak untuk bisa dipublikasikan di banyak tempat, mungkin ke media-media umum, kemudian diberitakan, diangkat ke atas di televisi atau di podcast atau di tempat-tempat yang lain. Nah, ini mungkin yang bisa kita lakukan supaya semangat dari anak muda kita tersebut, membantu mereka juga untuk memasarkan hasil produknya, itu yang bisa kita lakukan. Seperti itu Pak Yunus. Jadi publikasi harus dimaksimalkan Pak Asri ya? Ya, itu yang berikutnya bisa kita lakukan. Kalau publikasinya bagus, saya yakin aura yang ada dalam kegiatan itu bisa makin dilakukan. Jadi saya merasa bahwa kita butuh dukungan maksimal agar aura semaraknya para wirausahawan muda ini menular ke calon-calon wirausahawan muda yang lain yang ada di SMK-SMK lain. Seperti itu Pak. Baik Pak. Nah, siapa nih yang bisa membantu lagi supaya publikasi ini bisa lebih maksimal terkait dengan kegiatan yang Bapak lakukan tadi? Nah, itu tentu pihak Pemda, pihak Dinas Pendidikan yang kita harapkan karena mereka yang ada di sana kan. Nah, pihak eksternal juga sih sebenarnya LSM juga itu penting untuk bisa membantu kita mengekspos itu. Dukungan dan kepedulian dari banyak pihak ya, tidak hanya Kementerian Pendidikan menurut hemat saya. Kementerian di luar pendidikan seperti Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Teknologi, Perikanan, dan Kelautan untuk produk-produk perikanan dan kelautan, itu yang menurut hemat saya bisa membantu Pak Yunus.
Jadi ada beberapa pihak yang harus diajak berpartisipasi dalam kegiatan yang sangat besar ini ya. Pertanyaannya Pak, kapan kira-kira bisa dilaksanakan hal tersebut? Nah ini ya, segera sesudah ini Pak Yunus ya. Ini kan lagi awal tahun ajaran, masih awal-awal tahun anggaran. Kayaknya nanti ketika turun untuk memulai kegiatan mengawali kegiatan di tahun 2023 ini, itu dibawa serta hasil-hasil expose yang ada pada tahun yang lalu tersebut. Dengan maksud supaya hasilnya lebih maksimal untuk kegiatan 2023 melampaui capaian yang ada di 2022 yang lalu. Saya kira segera setelah Lebaran mungkin kita akan jalan, Pak Yunus. Saya berharap setelah bertemu kembali dengan Pak Asri, saya akan mendengarkan kabar yang lebih baik terkait dengan kegiatan yang akan Pak Asri lakukan ke depan, Pak ya. Dengan senang hati Pak Yunus, dan saya berharap Pak Yunus tetap membantu saya untuk bisa merefleksikan aktivitas yang sudah kita lakukan sebelumnya. Terima kasih banyak Pak Yunus, saya sudah merasa lega ini, merasa puas mengungkapkan apa yang akan saya ungkapkan. Baik Pak Asri, waktu kita terbatas, mudah-mudahan kita akan bisa bertemu kembali mendengarkan informasi yang lebih baik lagi dari Pak Asri ya. Sampai ketemu di percakapan kita berikutnya Pak Asri. Terima kasih Pak Yunus. Terima kasih sudah diberi kepuasan batin hari ini. Silakan Bu Nur. Iya. Agak berat. Agak berat ya Pak Yunus ya, sama yang saya rasakan tadi, membuat pertanyaan-pertanyaan kemana ujungnya tuh. Jadi tujuan pertanyaan refleksinya yang agak betul, kita dikaitkan dengan objeknya. Betul. Itu juga yang saya rasakan Pak Yunus ya. Kalau refleksi itu tujuannya apa sih Pak Asri, Pak Yunus kira-kira ini refleksi itu? Tujuan akhirnya apa gitu? Tujuannya mengambil hikmah yang kemarin untuk dilakukan yang berikutnya ya. Saya terus terang ini coaching refleksi ini pertama saya ini. Sama. Yang ada di kepala saya tadi, saya poinnya cuma satu, bagaimana caranya supaya apa yang dianggap Pak Asri lebih berdampak itu bisa tercapai. Nah, mulai ketemu tadi itu, nah rupanya kata kunci ini dipublikasi. Nah, udahlah, saya pikir sampai di situ berarti. Iya betul. Iya, saya juga untuk komen juga agak susah karena saya belum pengalaman juga nih yang refleksi. Cuma ya komennya gitu, kita sama-sama, saya terutama saya sama Pak Yunus sama ya untuk membuat pertanyaan mengarah ke refleksi itu agak sulit. Nah, oke. Ini sudah stop ya? Saya belum stop rekamannya nih. Oh, sudah mungkin. Boleh cukup ya, saya matikan ya. Cukup ya. Iya. Ya Pak Asri.